Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Masih semangat? Kurang berapa hari lagi? 3 hari lagi. Masya Allah. Enggak kangen pulang kah? Enggak. Kerasan di sini. Pripun, Pak? Masya. Kerasan di sini ya. Alhamdulillah. Baik, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Kalau semalam kita mempelajari tentang bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah Nabi SAW. Berikutnya kita akan belajar tentang ruhnya sholat, yaitu bagaimana kita mensuasanakan batin ketika sholat agar lebih khusyuk ketika sholat. Sebab pahala seorang hamba yang dia dapatkan dari sholatnya berbanding lurus dengan tingkat kekhusyuannya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu selain apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Dan yang dimaksud apa yang kamu pikirkan dari salatmu adalah nilai kekhusyuan dari salat yang kita kerjakan. Maka dalam salat kita harus memperbaiki lahir batin. Bagian lahiriah kita perbaiki dengan cara belajar bagaimana agar sholat kita sesuai panduan Nabi SAW. Bagian batin kita perbaiki dengan cara belajar apa yang harus kita pikirkan ketika sholat. Tadi malam kita sudah belajar bagian yang pertama. Maka orang ketika menjadikan sholatnya itu berdalil, sholatnya apa? Berdalil, insya Allah dia bisa melaksanakan sholat dengan lahiriah yang baik. Makanya kata kunci agar sholat kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah jadikan sholat kita berdalil. Kamu kenapa kok sedekap? Dalilnya ini. Kamu kenapa kok angkat tangan? Dalilnya ini. Kenapa kalau rukuk seperti ini? Masing-masing ada dalilnya. Jadikan sholat kita berdalil. Ini prinsip ya. Baca buku apa Pak untuk bisa mengetahui dalil dari masing-masing gerakan sholat? Ada buku yang judulnya Sifat Sholat Nabi SAW karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan ada juga buku yang kita buat ringkasan sehingga lebih ringan, tidak menyebutkan ikhtilaf ulama secara panjang lebar. Salah satunya buku ini ya, Tafsir Salat. Di situ kita juga sebutkan gerakan ini dalilnya ini, gerakan ini dalilnya ini. Baik, kemudian yang kedua adalah belajar khusyuk. Belajar khusyuk berarti belajar apa yang perlu kita pikirkan ketika kita salat. Apa yang perlu kita pikirkan ketika kita salat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali terlebih dahulu dengan membaca sebuah hadis tentang bagaimana pengaruh konsentrasi ketika sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin lahu laha a'lam." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat memakai khamisah yang ada coraknya.
Khomisah niku napa? Semua bentuk pakaian. Orang menyebutnya gamis. Ada komis, ada khomisah. Kalau khomisah semua bentuk pakaian. Kalau komis itu pakaian yang ada lengannya. Dan Nabi SAW menyukai komis. Kenapa? Karena pakaian kalau ada lengan seperti ini akan lebih mudah dipakai melakukan gerakan. Sebab pakaian orang di masa silam kalau enggak seperti ini, pakaiannya seperti yang kedua adalah seperti orang ihram. Sarungan, lalu pundaknya ditutupi kain. Seperti orang yang sedang umroh atau haji. Nah, jenis yang kedua tadi yang cuma ditutupi kain, kalau dipakai gerak-gerak kadang jatuh. Makanya kalau ada riwayat Nabi SAW berdoa mengangkat tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Itu bukan karena pakaian beliau sobek, tapi karena apa, Pak? Yang dipakai tadi, kain yang ditutupkan di pundak. Baik. Nah, Rasulullah SAW memakai baju, yang baju itu ada a'lam, ada coraknya. Lalu fanadhara ila a'lamiha nadhratan. Beliau sempat ngelirik ke arah coraknya, ke arah batiknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah. Tolong kembalikan ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah, dan minta ganti dengan kain ambijaniyah. Yang di situ enggak ada lurik-luriknya. Alasannya apa? Fa innaha alhatni anifan fi salati, karena ternyata batik di kain ini tadi ganggu salatku. Masya Allah. Sehingga batik saja itu ganggu salat, apalagi suara ringtone. Masya Allah. Dan suara ringtone macam-macam, ya. Ana sing lagu pop, ya. Ana sing gabus, ana yang gambus, ana yang dangdut, terus ana mana? Karawitan dan seterusnya. Ini Masya Allah salat kok jadi ana suara wayang. Nah, seperti ini tolong dikondisikan ya. Jadi jangan sampai, tanggung jawab bagi setiap muslim yang bawa HP. Tanggung jawab bagi setiap muslim yang bawa HP sebelum sholat harus mengkondisikan HP-nya. Ya, sehingga sebelum sholat tolong diperhatikan HP-nya dimatikan ya, atau di mode silent biar nggak ganggu kanan kirinya. Baik. Sebab nanti gangguan suara itu Pak lebih kuat daripada gangguan gambar. Gangguan suara itu lebih kuat pengaruhnya bagi hati daripada gangguan gambar. Kita balik ke sini ya. Jadi Nabi SAW merasa terganggu dengan sholatnya ketika beliau melihat corak yang ada dalam baju beliau. Padahal kita melakukan seperti ini biasa saja ya. Misalnya Bapak pakai batik sama dengan saya ya. Merasa terganggu atau tidak? Tidak ya? Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW terganggu. Kita yang pakai batik, sajadahnya penuh dengan warna, kita tidak merasa terganggu. Sebabnya apa Pak? Kita tidak merasa terganggu. Karena konsentrasinya ke bacaan-bacaan tadi. Wes kulino ya, kebiasaan. Jadi begini ya. Kualitas sholat kita itu ukurannya kayak gini Pak. Orang kalau sedang membaca berita, lalu dia berada di tempat yang ramai, misalnya jenengan buka WA, di situ ada berita, aneka berita, bising kanan kirinya bising, masih bisa nggak baca berita? Masih bisa atau tidak? Masih bisa. Tapi kurang konsentrasi. Cuman yang kita baca berita scroll gitu aja, dinaikin ya. Karena kenapa?
kita nggak merasa begitu penting baca berita sehingga tidak harus konsentrasi penuh. Salah-salah ya ora apa-apa. Itulah orang yang baca berita. Lain halnya kalau kita mengerjakan matematika. Anda mengerjakan matematika yang sulit, soal yang rumit, di tempat yang bising, bisa nggak? Nggak bisa. Saya butuh konsentrasi. Maka dia cari tempat yang senyap, yang tenang, tidak ada banyak suara. Sehingga sampai ujian itu dikasih pengumuman, harap tenang, ada ujian. Karena orang kalau butuh konsentrasi yang maksimal, dia itu tidak bisa Pak di tempat yang banyak gangguan itu tidak bisa. Baik, dari situlah kita bisa mengukur tingkat kualitas sholat kita. Tingkat kualitas sholat kita yang di masjid ada banyak gangguan, sajadahnya ramai dengan gambar dan seterusnya. Kenapa kita tidak merasa terganggu? Karena sholat kita itu sama seperti orang yang baca berita. Tidak begitu konsentrasi. Kenapa? Radong apa sing diwaca. Tidak paham dengan apa yang dibaca. Sehingga pikirannya melayang kemana-mana. Karena oleh sebab itu kita tidak merasa begitu terganggu dengan batik. Kemudian ada sajadah yang aneka gambar. Lain halnya kalau orang itu konsentrasi maksimal. Ada sesuatu yang mengganggu sedikit, dia akan terganggu. Itulah contoh kualitas sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipahami ya, kenapa kita ketika sholat tidak begitu terganggu dengan aneka gambar. Karena tingkat konsentrasi kita ketika sholat tidak begitu maksimal. Makanya ada banyak gangguan, bagi kita biasa saja, nyaman saja. Baik. Karena itu orang ketika sholat dan dia sangat fokus pada waktu sholat, dia akan sangat konsentrasi. Dan ketika dia sangat konsentrasi pada saat dia sholat, ada yang mengganggu, dia akan merasa terganggu. Nah sekarang coba kita lihat, lalu bagaimana caranya agar bisa khusyuk dalam sholat. Dulu waktu kajian seputar masalah khusyuk dalam sholat ini masih sangat jarang ya. Sehingga banyak orang tuh nggak tahu gimana caranya khusyuk dalam sholat. Sampai ada sekelompok orang yang membuka pelatihan khusyuk sholat. Ya. Berapa Pak dulu bayarnya Pak? Mahal ya? Sekitar 1 jutaan atau berapa itu. Jadi Masya Allah ada pelatihan sholat khusyuk bayar 1 juta. Jadi wong nek randuwe ora iso salat khusyuk. Syaratnya untuk bisa salat khusyuk harus bayar 1 juta. Nah, saya sempat tanya kepada sebagian jamaah ya, yang pernah ikut pelatihan ini. Itu kok mahal kenapa? Ya di hotel. Nah, kenapa enggak di masjid? Ya kudu ning hotel. Masya Allah. Kalau dilakukan di masjid, disampaikan di masjid, insya Allah banyak kaum muslimin yang bisa dapat manfaat. Sampai di salah satu masjid yang tidak jauh dari sini di daerah Minomartani ya, sempat mau mengundang tim ini untuk mempelajari cara khusyuk dalam sholat. Terus ditanya sama takmir, kira-kira biayanya berapa untuk 1 sesi. Informasi yang mereka sampaikan ke saya 30 juta. Terus mundur takmirnya resik rasito. Masya Allah, berarti mahal ya memang ya untuk belajar khusyuk dalam salat. Baik, jenengan di sini gratis insya Allah. Oh enggak, yang belajar ini waktu pagi ini ya. Nah di sini bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu ada 2. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Khusyuk fisik, apa itu khusyuk fisik?
ketenangan fisik dalam arti tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, yang seperti ini orang Indonesia pinter. Contohnya seperti apa, Pak? Seorang tentara Inggris yang bertugas jaga di pintu masuk, dia selalu diam dengan posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk fisik. Siap, gerak, meneng, Pak. Begegek meneng, gerak-gerak. Ya. Mau ada nyamuk, ada lalat, ada apa, dia itu nggak gerak-gerak sama sekali. Sampai kan ada video itu ya, ada tentara yang sedang berjaga, siap gerak, bojone teko. Terus bojone itu ngasih hadiah, bunga atau apa gitu kan. Tapi dia diam saja. Nggak ngomong apapun, istrinya menyapa dia diam saja. Karena dia pantangan untuk melakukan gerakan. Dan dia nggak boleh berkomunikasi, sehingga ditanya diam saja. Katanya sih untuk menjaga wibawa. Saya pernah ketemu dengan salah satu abdi dalam keraton ya. Lalu beliau bilang gini, kita kalau sudah di dalam area keraton itu dilarang ngomong dengan orang asing. Sehingga waktu dia itu ketemu sama orang lain cuman diam saja. Jalan ya jalan, diam saja. Katanya ini dalam rangka untuk menjaga wibawa. Ya meskipun dalam agama kita beda ya. Kalau dalam agama Islam kan ketemu orang lain ngapain, Pak? Salam dan menyapa. Senyum, sapa, salam. Ya, ini ndak begegek meneng nunduk melaku. Ini kata salah satu abdi dalam katanya demikian. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau khusyuk fisik itu fisik diam, tidak banyak bergerak ketika sholat. Alhamdulillah untuk jenis ini kaum muslimin Indonesia pinter ya. Sehingga jika dibandingkan dengan sholatnya orang-orang yang ada di kanan kirinya ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, kaum muslimin Indonesia kalau sholat lebih anteng. Ketika orang takbiratul ihram dia mengangkat tangan lalu sedekap, kemudian dia diam tenang, hakikatnya dia sedang melakukan khusyuk fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolah-toleh, tidak lirak-lirik, fokus dengan satu gerakan yang dia lakukan ketika sholat. Dan sampai kita ini punya doktrin kan begini ya. Kowe nek sholat tidak boleh, kamu kalau sholat tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Kalau 3 kali batal. Kalau lebih dari 3 kali batal. Sampai ngukur saja itu dibatasi maksimal 3 kali. Kukur. Nah, nek kukur 1 lagi batal. Saya dulu pernah diajari ya. Jadi ngukur itu kan jari ini 1, 2, 3 itu dihitung 3. 1, 2, 3. Akhirnya karena ada doktrin itu, maka masyarakat Indonesia ketika sholat nggak mau banyak bergerak meskipun HP-nya muni. Nah, sehingga HP ada di kantongnya. Dia sholat muni gak karuan yang menengah ya. Padahal dia bisa untuk mematikan. Karena menurut dia tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Baik, sekarang kita luruskan. Orang ketika sholat melakukan gerakan, itu boleh atau tidak? Boleh? Tergantung apa? Tergantung gangguan. Baik, para ulama membagi gerakan sholat ada 3. Nomor 1, melakukan gerakan yang menjadi bagian dari amalan sholat, seperti angkat tangan, kemudian apa lagi? Bersedekap, lalu mengisyaratkan jari telunjuk, ada yang diem, ada yang digerakkan. Ini adalah gerakan-gerakan yang disyariatkan untuk dilakukan di dalam sholat. Sudah? Ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua,
gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat, tapi bisa menjadi penyempurna gerakan sholat. Gerakan yang bukan bagian dari sholat, tapi menjadi penyempurna gerakan sholat. Contohnya apa? Merapatkan shaf, geser, ada salah satu jamaah yang batal, terus belakangnya maju nutupi shaf. Ketika ada orang yang lewat, kita hadang, jangan sampai dia lewat. Lalu apalagi misalnya sarungnya melotrok terus didandani, karena nanti khawatir terbuka auratnya. Dan gerakan-gerakan yang semisal ini bukan gerakan sholat, tapi bisa menjadi penyempurna sholat. Yang ketiga, gerakan di luar sholat yang bukan penyempurna sholat, namun dibutuhkan oleh manusia. Contohnya kukur-kukur, garuk-garuk, gosok-gosok, padha wae ya. Contoh yang lain, misalnya mateni HP. Contoh yang lain, apa Pak? Nulungi anak. Contoh yang lain, dan seterusnya. Buka pintu yang pernah dilakukan Nabi SAW ketika Aisyah mau masuk, sementara pintunya terkunci. Nabi SAW bukain pintu untuk Aisyah dalam posisi sedang sholat. Gendong anak, naruh anak dari gendongan ketika sholat hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan itu dengan cucu beliau. Nah, untuk gerakan jenis yang ketiga ini, gerakan di luar sholat yang bukan penyempurna sholat, para ulama ngasih 3 syarat. Yang pertama, gerakan itu dibutuhkan. Sehingga kalau tidak dibutuhkan, tidak boleh. Yang kedua, gerakan itu tidak terlalu sering. Dibutuhkan tapi terlalu sering yang tidak boleh. Ya. Misalnya bolak-balik delok WA, cendung delok WA, cendung delok WA mana. Nah ini memang kadang dibutuhkan lihat WA ya. Tapi kalau terlalu sering tidak boleh. Yang ketiga, ya batasannya terlalu sering kembali kepada pemahaman masyarakat secara umum. Jadi tidak ada batas angka. Yang ketiga, berkesinambungan. Ya. Bar iki nyambung iki, nyambung iki, nyambung iki. Sudah? Yang ketiga, tidak berkesinambungan ya. Tidak berkesinambungan. Kalau 3 syarat ini dipenuhi, gerakan ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak dipenuhi 3 syarat ini, maka gerakan tadi membatalkan sholat. Misalnya, tidak dibutuhkan atau terlalu sering berkesinambungan. Nah itu enggak boleh. Gerakannya tidak dibutuhkan, terlalu sering dan berkesinambungan. Ini bisa membatalkan sholat. Sholat ndelehno ketu, terus buka kancing baju, jukuk HP delok lebokno meneh, kemudian dolanan jenggot. Ya. Kadang dolanan kaca meripat, lepas pasang. Kayak gitu terus. Ya ini sholatnya bisa batal karena terlalu banyak bergerak. Dan Allah perintahkan agar ketika kita sholat kita diam, nggak banyak bergerak. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap kepada Allah dalam posisi qanitin. Qanitin artinya tenang, tidak banyak bergerak. Masya Allah, ini sedang disuting ya, cari yang ngantuk ini kayaknya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Faqala, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang noleh ketika salat. Faqala, lalu beliau mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah
bentuk sambaran setan untuk mencolek sholatnya seorang hamba. Agar sholat hamba ini berkurang, maka disambar, dicolek dengan cara disuruh noleh. Ya, alhamdulillah kalau kita tidak melakukan seperti itu, rata-rata kaum muslim Indonesia sabar ketika sholat, sehingga begitu selesai takbiratul ihram, diem, nggak banyak bergerak. Ngerti nggak Pak? Nah, tapi ya ada bagian wajib yang harus dilakukan. Contohnya HP tadi ya, kalau ganggu segera dimatikan jika sekiranya lupa sebelum melaksanakan sholat. Baik, yang kedua khusyuk batin. Nah, ini yang lebih susah ini ya. Apa itu khusyuk batin? Khusyuk batin berarti batinnya fokus memikirkan isi sholat, tidak berkeliaran, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Karena bisa jadi ada orang yang fisiknya di masjid tapi atine ning pawon goleki panganan itu Pak. Kenapa? Dia membayangkan sesuatu setelah sholat. Aku bariki arep madang. Ya. Setelah ini saya mau makan, wes mikir mau bojone masak opo ya. Akhirnya hatinya itu keluar dari jasadnya. Lalu lari kemana? Ke dapur Pak. Goleki panganan. Iku mau kita goreng iwak. Kelayapan itu hatinya. Sehingga fisiknya ada di masjid, tapi hatinya ada di mana? Hatinya ada di dapur, ada di kantor, ada di kafe, ada di pasar. Kadang ketika dia sedang sholat, iku mau jemuranku sudah saya angkat belum ya? Karena udan. Nah itu contoh orang yang fisiknya di masjid tapi hatinya keluar kemana-mana. Sebab dari apa yang ada pada diri manusia, yang jangkauannya paling jauh itu mana Pak? Yang jangkauannya paling jauh itu mana? Hati. Fisik itu jangkauannya paling pendek. Misalnya si A nggak seneng sama si B, tapi dia mau memukul si B. Nah B ada di tempat jauh, nggak bisa dia mukul. Cuman lisannya bisa mukul B dari jauh. Misalnya dia ngomong yang jelek tentang B, sampailah kepada B. Sehingga B yang ada di tempat jauh bisa dipukul pakai lisannya. Dan hati bisa lebih kuat dari itu. Sehingga dia bisa ngerogoh sukmo. Suudzon pada orang. Itu kan ngerogoh sukmo ya. Aku ngerti wong iki mesti kaya ngene. Itu batinnya ngerogoh sukmone wong liya, Pak. Bahkan tidak hanya itu. Dia kadang suudzon kepada Allah. Itulah batin. Maka Allah singgung dalam Al-Quran, yadhunnuna billahi dhannas saw. Ada orang yang punya dugaan buruk kepada Allah Ta'ala, suudzon kepada Allah. Sehingga batin manusia itu bisa menembus jauh melebihi dari batas kemampuan fisik manusia. Ada orang Arab munggah haji rasido, wis bayangno haji. Sampai masuk mimpi tawaf misalnya. Itu contoh kemampuan batin yang dia bisa lari kemana-mana. Makanya fisik hati itu adalah amal yang lebih susah dibandingkan khusyuk. Khusyuk batin lebih susah daripada khusyuk lahir. Karena khusyuk batin itu mengajak batin untuk diam. Padahal biasanya batin kita itu kelayapan kemana-mana. Sehingga susah untuk diajak diam. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW dengan orang yang sedang ngobrol dengan dirinya sendiri. Karena batinnya sedang bercerita banyak hal di luar sholat. Sehingga dia dengan batinnya ngobrol. Mikir dagangan, mikir duit, mikir bojone, mikir utang, ya. Dan itu dilakukan ketika sholat. Nabi SAW menyebutkan keutamaan berwudu dengan sempurna. Lalu orang itu sholat dengan khusyuk, kata beliau,
Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama farafa'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yaitu wudu dengan sempurna sebagaimana kemarin sudah kita ajarkan ya. Lalu dia salat 2 rakaat dan selama dia salat dia enggak ngobrol dengan dirinya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Masya Allah. Kuncinya berusaha untuk fokus. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak terpikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat. Sering kayak gitu Pak? Sering ya. Sampai gini kan, ketika kita sedang sholat, kita itu kan seperti sedang merencanakan sesuatu. Bar sholat ki arep apa wae ya. Anggo bar sholat arep madang, bar madang ngepit, bar ngepit mancing. Bar mancing blonjo. Itu sampai terpikir ya rangkaian kegiatan yang mau kita lakukan dan itu terpikir di dalam sholat. Ya, sampai lupa salam. Lupa salam itu berarti gak mandek-mandek sholatnya. Baik. Yang kayak gitu terjadi kenapa Pak? Hah? Itulah setan yang menggoda kita ketika kita sholat. Pikiran kita diajak melayang kemana-mana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun." Apabila kumandang azan dilantunkan atau azan sedang dikumandangkan, maka setan lari meninggalkan masjid sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai dia tidak mendengar azan. Makanya kalau azan berkumandang jangan malah pergi dari masjid. Ya. Kenapa? Itu meniru setan. Kadang ada orang ya, sebelum azan dia kelekaran di masjid istirahat. Begitu azan bubar. Mengejar setan. Kok nemu parian kayak gini gitu kan. Setannya melayu dia kejar. Masya Allah. Nah biasanya nyun sewu nggih, tukang-tukang itu ngaten nggih, yang garap masjid itu. Ketika nggak ada azan, dia di masjid ngerjain apa yang ada di masjid. Begitu azan bubar, lungo. Dan nggak sholat dia, nggak sholat. Kebiasaan ya. Tukang-tukang yang bangun masjid itu, ketika sholat, waktunya sholat dia malah nggak sholat. Baik, di sini nggak ada ya? Di sini mandornya kok ya. Mandornya tukang. Faida qadan nida akbala. Ketika azan sudah selesai dia datang. Hatta idza thuwiba bis shalah, ketika iqamah dikumandangkan dia datang, dia pergi lagi. Adbara. Hatta idza qadat taswiq abala. Ketika sudah selesai iqamat dia datang lagi. Hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi. Lalu dia membisikkan orang yang sedang salat. Di sini disebutkan hatta yahtura bainal mar'i wa nafsihi, lalu dia membisikkan dalam hati orang yang sedang salat. Apa yang dia bisikkan? Yaqulu uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Lima lam yadhkur. Eleng iki, eleng iki, eleng iki. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Yang sebelumnya enggak kepikiran sama sekali pada dirinya. Enggak kepikiran tuh tiba-tiba muncul Pak. Oh kunciku ning kene mau hilang kok barengan. Sampai kadang kunci itu ketemu ketika apa? Salat. Dapat inspirasi.
dompete ketemu nalikane salat. Ya. Itulah pengaruh dari salat yang berusaha khusyuk. Sampai ada sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan, kalau kamu terlupa sesuatu atau kehilangan sesuatu, dianjurkan untuk sholat dengan khusyuk. Berusaha khusyuk, engkau dielingno setan. Dan memang kadang kita seperti itu ya. Sampai sing utang-utang zaman dhisik, sing wis lali-lali itu kelingan ketika sholat. Pernah kayak gitu, Pak? Hah? Utangnya orang lain. Oh gitu. Masya Allah. Hatta yadhalla rajulul la yadri kam shalla. Sampai orang itu enggak sadar berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan. Maka menyadari ini semua, salat itu lahiriahnya fokus, batinnya juga fokus. Berarti ketika salat kita ini sebenarnya sedang apa, Pak? Sibuk. Ketika sholat sebenarnya kita ini sedang sibuk. Karena itu saya sebutkan di buku tafsir sholat, sholat itu sudah sibuk. Maka jangan ditambah dengan kesibukan yang lain. Nabi SAW pernah sedang sholat, lalu tiba-tiba ada orang yang memberi salam kepada beliau, tapi tidak dijawab. Seusai salat Rasulullah SAW mengatakan, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Beliau menyebut salat dengan kegiatan yang berisi kesibukan karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu dalam salatnya. Sehingga secara prinsip jika orang melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan melupakan kesibukan yang lain. Sebagaimana batin kita, jika hati ini melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan lupa dengan kesibukan yang lain. Dipahami ya? Nah, di sini muncul pertanyaan. Itu Nabi SAW tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kok beliau tidak terasa? Padahal sing nyawang yang lihat aja kasihan, tapi beliau sendiri tidak merasa. Kok bisa seperti itu? Yang lihat itu istrinya. Ngapain Nabi SAW sholat sampai seperti ini? Padahal beliau kan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa beliau sholatnya seperti ini? Maka Nabi SAW ngasih jawaban apa? Afala akunu abdan syakura. Bukankah saya layak untuk jadi hamba yang bersyukur? Jadi kakinya bengkak itu tidak terasa. Jenengan tadi tahajud ya, kakinya bengkak enggak? Hah? Bengkak, Pak? Meh bengkak. Keder. Itu kurang suwe itu. Ditambahi saidik bengkak itu. Hah? Masya Allah. Jangan sampai nanti mutung ya. Engko cerita karo bojone, semoh meneh melu iki. Kapok gara-gara kon tahajud. Baik. Nah begini ya. Jadi kenapa beliau itu sampai kakinya bengkak tidak terasa dalam sholat? Ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Khamis hafizahullah. Orang itu kadang saking fokusnya dengan gerakan tertentu atau kejadian tertentu sampai dia itu tidak memikirkan fisiknya. Sehingga misalnya ada orang ya, dia kecelakaan, brak. Lalu anaknya terpental dan dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Lari dia untuk menyelamatkan anaknya. Digendong adanya. Kemudian diingatkan sama orang, kepalanya berdarah, Pak. Kepalanya berdarah. Oh iya. Dia sendiri kepalanya berdarah enggak nyadar. Sehingga orang yang kecelakaan itu dalam posisi karena fokus pada satu titik tertentu sampai badannya berdarah, apanya berdarah, dia itu enggak nyadar. Ya.
Pernah ada teman saya ya, dia cerita waktu dia kecelakaan, gitu. Begitu dia bangun, dia pegang kepalanya, utuh, alhamdulillah, tidak ada yang berdarah. Ya. Terus tangan kakinya, alhamdulillah, nggak ada yang patah, utuh. Begitu dia berdiri, netes darah. Dicari itu di mana netes darah. Jadi dia itu nggak sadar bagian mana yang luka, dia nggak sadar. Ternyata tuburnya sobek. Ya. Itu netes darah, tuburnya sobek. Sampai dia itu, ini teman kuliah ya, dia tidur tengkurap tuh sampai beberapa hari gitu karena dijahit Pak. Nggak bisa tidur telentang. Tidurnya tengkurap terus, tuburnya sobek. Nah itu contoh orang ketika fokus dengan hal tertentu sampai dia lupa kepada apa yang ada pada dirinya. Makanya kadang ada orang yang sholat, saking fokusnya dia sholat, sampai dintop tawon bolak-balik, gak kroso. Nah di buku ini saya sebutkan beberapa contoh ya. Ada hamba yang ketika sholat, ulama di masa silam yang ketika sholat, saking khusyuknya, sampai dintop tawon bolak-balik gak terasa, yaitu Imam Bukhari. Ya. Baik, coba saya Nah Imam Bukhari itu pernah sholat, kemudian selesai sholat beliau tanya kepada keluarganya, ini ada yang ganggu di punggung apa? Terus dibuka bajunya, ternyata tawon dan dintop sampai sekitar 16 titik. Ya, jadi ya benjol-benjol di 16 titik, tapi beliau tidak terasa. Dulu juga ada sahabat yang ketika sholat lalu kakinya dipanah sama orang. Jadi sahabat Bishr dengan Ammar bin Yasir diperintahkan oleh Nabi SAW, tolong kamu berjaga, tolong kamu jaga. Sudah? Akhirnya pasukan tidur semuanya, 2 orang ini jaga. Lalu Bishr dan Yasir, Ammar bin Yasir milih, kamu mau jaga dulu atau tidur dulu? Ammar bilang, saya tak tidur dulu, nanti silahkan bangunkan saya di setengah malam. Kalau sudah pertengahan malam, kita gantian. Baik, akhirnya Ammar tidur, Bishr jaga sendirian. Kemudian beliau sholat sendirian Pak. Seluruh pasukan yang lain tidur, Nabi SAW tidur. Tiba-tiba datang orang musyrikin yang sedang mengintai, melihat penjaganya sholat sendirian, dipanah. Ketika dipanah, nancep, tetap sholat. Keluar darah, tapi tetap sholat. Dipanah lagi, nancep, tetap sholat. Dipanah lagi sampai yang ketiga kalinya, nancep, kena, tetap sholat. Akhirnya orang ini karena merasa nggak kuat banyaknya darah yang keluar, kemudian dia itu merangkak membangunkan Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bangun. Orang yang mana ini tuh ketakutan. Orang kafir yang mana tadi ketakutan. Iki menungso apa jin? Bola balik dipanah itu, tetap berdiri sholat. Sampai dia itu ketakutan, akhirnya dia lari. Masya Allah. Sehingga kekuatan fisik seorang hamba itu terkadang dipengaruhi oleh mentalnya. Dia sudah kena panah, tapi tetap mentalnya kuat, sehingga dia tidak bergerak. Lalu membangunkan Ammar, dan beliau mengatakan, andaikan saya tidak khawatir dengan Rasulullah SAW, akan tetap saya lanjutkan sholat. Karena saya khawatir, saking banyaknya darah yang keluar, saya mati. Dan nanti kalau saya mati, nggak ada yang jaga. Akhirnya dibangunkan, beliau bangunkan Ammar. Lalu Ammar mengatakan, kenapa tadi kamu tidak bangunin saya sejak panah yang pertama? Beliau mengatakan, aku sedang berada di surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin memutusnya. Karena fokus tenggelam dengan indahnya bacaan surat Al-Kahfi. Beliau menyelami kalimat demi kalimat yang beliau baca ketika membaca surat Al-Kahfi.
Nah, itu contoh orang yang saking fokusnya dengan satu hal yang tertentu sampai apa? Dia tidak merasakan apa yang ada di kanan kirinya. Ada juga satu riwayat, wallahu alam, apakah riwayat ini benar atau tidak. Seorang ulama tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Siapa namanya, Pak? Urwah bin Zubair. Urwah ini kakinya pernah terluka. Lalu sampai bernanah-bernanah hingga kakinya ini bengkak besar. Ya, zaman dulu kan tidak ada suntik antibiotik, ya. Tidak ada obat antibiotik, tidak ada. Akhirnya divonis oleh tabib, kaki bapak harus diamputasi. Nah, amputasi kan kudu geraji tulang. Tulangnya harus digeraji. Lalu tabibnya ini meminta cara orang dulu, Pak, ketika mau operasi. Monggo jenengan minum khamr dulu sampai mendem dioperasi. Itu cara orang dulu. Sehingga orang dulu kalau mau operasi mendem dhisik, baru mendem teler baru dioperasi. Nah, enggak ada obat bius. Urwah seorang ulama kibar disuruh mendem, enggak mau beli. Ini haram, enggak boleh saya minum. Ya terus gimana? Apa Tuhan sanggup untuk menahan sakitnya amputasi? Baik, saya akan sholat. Saya akan sholat 2 rakaat. Nanti silahkan diamputasi kalau saya sudah selesai sholat. Biar kalaupun saya mati, ya saya mati dalam posisi sudah melaksanakan sholat. Akhirnya orang ini sholat, Urwah bin Zubair ini sholat. Dan beliau memang terkenal sebagai ulama yang kalau sholat itu seperti batu, Pak. Saking khusyuknya, nggak bergerak sama sekali. Fokus dengan sholat yang dia kerjakan. Di posisi beliau sholat ketika tasyahud, mungkin beliau sholat karena kakinya dalam posisi bengkak, ya. Jadi tidak bisa duduk dengan sempurna, mungkin selonjoran atau gimana. Di posisi beliau tasyahud, sang tabib mengamputasi kakinya. Lalu beliau salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang silahkan kaki saya diamputasi. Tabib bilang, sudah kami amputasi. Coba, kira-kira nalar siapa yang sanggup memikirkan seperti ini? Oh, kayaknya kok mustahil, tapi itu terjadi. Ada orang yang dia tidak merasa ketika kakinya diamputasi dalam posisi sedang sholat. Saking khusyuknya ketika sholat. Kok bisa, Pak? Konsentrasi orang itu sampai seperti itu? Memang bisa. Dulu sudah pernah ada, jauh sebelum ini. Kapan itu? Ketika istri sang raja Mesir mendapatkan tuduhan dari para wanita Mesir. Imra'atul azizi turawidu fataha qad syaghafaha hubba. Istrinya sang aziz, istrinya sang raja itu seneng sama pembantu laki-lakinya. Saking senengnya sampai kedanan, ya. Jatuh cintanya itu sampai gila cinta. Akhirnya karena dia merasa sakit hati digeranengi wanita se-Mesir, mereka diundangi semua. Diundangi lalu disuruh duduk, wa'adat likullim minhunna sikinan, masing-masing dikasih pisau. Masing-masing dikasih pisau. Lalu wanita ini memerintahkan Yusuf, wa qalat ikhruj. Yusuf, keluar kamu. Jalan di depan wanita itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Begitu Nabi Yusuf ini keluar dan mereka melihat Yusuf, akbarnahu, semuanya apa, Pak? Tercengang dengan Yusuf, wa qatta'na aydiyahun, dan mereka motong tangannya, dipotong. Enggak terasa. Itu cerita dalam Quran, ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Lalu mereka mengatakan, Masya Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim.
Ini malaikat ini. Ya, coba Pak, istri jenengan ya, lihat lelaki yang paling ganteng misalnya. Ya, lihat lelaki yang paling ganteng. Di saat dia melihat lelaki yang paling ganteng, tusuk dengan jarum pentul. Nah, nek sak krasa, aduh loro. Wah, durung ana apa-apane. Kalau dia ditusuk dengan jarum, kok dia masih terasa sakit, berarti itu ya, rano apa nih, khusuknya kurang. Gitu. Wanita ini lihat gantengnya Nabi Yusuf sampai motong tangannya nggak terasa. Masya Allah ya, motong tangan nggak terasa itu kayak gimana Pak? Wong kita aja ini cek darah ya, mau ditusuk itu gila-gila ya. Jangankan itu, mau swab aja ya. Ini nggak pakai darah-darahan tuh swab ya. Ditusuk pakai alat swab hidungnya itu wis gemeter dulu. Karena badan manusia ketika mau disakiti dan dia sadar, dia akan ketakutan. Masang infus mungkin dia akan ketakutan. Baik. Itulah contoh orang yang kalau sudah tenggelam dalam kekhusyuan sampai dia itu melupakan segala yang ada di kanan kirinya. Pak, kita kalau sholat disuruh kayak gitu kayaknya mustahil. Tidak bisa. Ya minimal ketika kita sholat, kita bisa membayangkan apapun yang bisa mendukung kualitas khusyuk sholat kita. Sehingga dengan itu kita berharap kalau tidak bisa sempurna, ya jangan sampai ketinggalan terlalu jauh sehingga pikirannya melayang kemana-mana sampai kadang merancang agenda setelah sholat. Nah, itu kalau bisa jangan dilakukan. Yang dipikirkan apa Pak? Mikir makna dari bacaan-bacaan kita. Lah aku gak ngerti maknanya ya. Berarti jenengan perlu belajar apa? Tafsirnya. Nah, bacaan sujud itu tafsirnya apa? Ruku tafsirnya apa? Nah dengan itu kan nanti kebayang Subhana Rabbiyal Azim itu pemahamannya bagaimana. Subhana Rabbiyal A'la ketika membaca doa iftitah juga sama. Walhamdulillah. Baik, nah kalau kita bisa sholat seperti ini, insya Allah sholat kita akan bisa menjadi sholat yang menenangkan batin. Sehingga ketika dua masalah, pelariannya salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya masalah salat. Ya, kita kalau punya masalah turu. Yang benar gimana kalau punya masalah? Salat. Wudu, salat. Karena itulah bentuk pelarian ketika kita salat. Sehingga dulu para sahabat ketika mereka punya masalah, mereka salat. Nabi SAW juga demikian. Sebagaimana kata Hudzaifah ibnul Yaman, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau punya masalah besar, beliau salat. Dan beliau pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat itu tempat untuk istirahat. Kita kan enggak ya. Kalau kita salat, istirahat, turu, kelekaran, duduk-duduk. Dulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai tempat untuk beristirahat. Karena salah satu di antara cara untuk beristirahat adalah menenangkan batin. Kadang orang zaman sekarang kan piknik, lihat pantai, lihat gunung, kroso seneng, terus balik mulai. Nanti balik mulai wis kesel meneh susah. Kadang saya merasa heran ya, orang Jakarta Pak, dari Jakarta ke puncak berapa jam? Itu kalau nggak macet. Kalau macet 6 jam. Perjuangan orang Jakarta karena dia judek mikir gawean ya, pusing mikir pekerjaan selama di ibu kota,
pelariannya kan cuma ke puncak itu. Jumat sore do berangkat semua. Macet kabeh ya. Sudah sampai di sana sudah Sabtu pagi misalnya atau Sabtu siang. Sabtu siang paling nanti Sabtu malam, Ahad pagi sudah harus pulang. Dia hanya menghabiskan waktu di puncak. Itu paling sekian jam. Untuk perjuangannya dia butuh 6 jam, 5 jam. Berangkat macet, pulang macet. Tapi ketenangan batin itu bagi mereka, saya sudah merasa puas dengan ini. Capek dia di jalan terbayar dengan mungkin hanya istirahat sebentar di salah satu villa yang ada di puncak. Yang seperti inikah ketenangan batin orang ahli dunia? Kita lebih bisa membuat ketenangan batin dengan cara apa? Salat. Mendekat kepada Allah, punya masalah, salat. Sehingga dulu Rasulullah SAW menyebut salat sebagai cara untuk istirahat dari masalah. Nah, wallahu ta'ala alam.